sekarang aku lagi di acaranya Synology Solution Exhibition 2024. Kira-kira ada teknologi terbaru apa aja dari Synology? Ikutin keseruannya kali ini. Ayo! Oke, jadi sekarang aku lagi ada di acaranya Synology. Kita mulai dari booth yang pertama di Storage and Data Management. Jadi, seperti biasa Synology itu kali ini dia akan memfokuskan ke scalability dan juga efisiensi. Untuk scalability-nya biasanya kalau Synology itu biasanya ke scale up-nya. Sekarang mereka mengeluarkan produk scale out-nya yaitu GS Series. Dan untuk efisiensinya, mereka itu mengeluarkan Synology Tiering. Jadi, Synology Tiering ini adalah sebuah teknologi di mana mereka akan secara otomatis membaca data kamu. Ketika data itu sering diakses, itu namanya hot data. Dan ketika data kamu tidak banyak diakses, itu namanya cold data. Jadi, yang mereka otomatis pindahkan dari high performance server ke cost effective server adalah cold data, karena data itu tidak banyak diakses. Jadi akan lebih efisien daripada kamu mindahin secara manual. Oke, sekarang aku lagi ada di rak yang berisikan produk-produk dari Synology. Jadi di sini ada FS6400, UC3400, HD6500 dan yang lain sebagainya. Jadi ini adalah solusi scalability, scale up-nya dari Synology. Yang kalau kita lihat itu cara kerjanya itu kurang lebih kayak hard disk yang dicolok ke penyimpanan yang dari laptop kita. Jadi kalian bisa menambahkan storage tapi tidak menambah kemampuan dari compute powernya. Dan sekarang aku akan ditemenin sama Mbak Clara untuk menjelaskan apa sih produk terbaru dari Synology yang satu ini. Jadi Mbak Clara bisa kesini. Halo. Jadi Mbak Clara, ini apakah ini GS6200? Ini adalah produk apa sih kira-kira? Oke. Simpelnya, ini produk adalah cluster scale out, solusi terbaru dari Synology. Yang dimana sebelumnya kan sudah dijelasin sama Pak Said ya. Kita ini konsepnya lebih ke scale up untuk produk yang sudah ada. Nah, ke depannya yang dimana kan enterprise kebutuhannya makin bertambah, butuh skalabilitas bukan cuma dari sisi storage, melainkan dari sisi compute power. Jadi kita keluarin solusi scale out cluster dari Grid Station ini, GS6200. Iya. Jadi ini bisa menambah compute power. Betul. Daripada yang kemarin-kemarin, karena yang kemarin-kemarin itu untuk menambah storage aja. Betul. Jadi tambah hard drive doang di unit ekspansi. Nah, yang dimana unit ekspansi nggak ada CPU, nggak ada RAM. Tapi kalau Grid Station di dalamnya sudah ada CPU sendiri, RAM sendiri. Jadi compute power-nya akan lebih meningkat. Dan dengar-dengar si GS6200 ini bisa sampai 96 node. Betul, 96 unit. 96 unit. Dalam jadi satu ini cluster. satu cluster. Jadi Betul. bisa sampai up to 20 petabyte untuk data mentah yang ada disimpan di sini. Nah, jadi untuk solusi perusahaan-perusahaan untuk menyimpan data raw-nya ini bisa ke arah yang GS6200 ini ya. Betul sekali. Jadi kalau kita bicara storage kapasitas sampai 20 petabyte maksimalnya. Nah, dari sisi compute power itu juga ditambah. Yang dimana maksudnya concurrent koneksinya lebih banyak. Misalkan satu unit bisa handle 1000 koneksi concurrent. Tapi dengan 96 unit berarti 96 kali lipat. Jadi simpelnya seperti itu. Dari sisi kinerja dan dari sisi storage juga bisa diskalabilitaskan. Jadi nggak cuma penyimpanan yang bertambah, tapi performanya yang juga ikut bertambah. Betul sekali. Oke, nextnya ini ada apa lagi sih Mbak di booth yang Synology ini? Oke, kita ada banyak sekali solusi yang kita bawa kali ini. Dan salah satunya untuk data proteksi. Kita langsung ke sana aja, gimana? Oke, boleh. Oke. Nah, sekarang aku lagi ada di booth data protection. Nah, kalau kita ngomongin data protection, sekarang kan lagi marak banyak masalah yang namanya ransomware. Kira-kira Synology punya teknologi apa sih buat bisa menangkal ransomware? Oke, jadi kalau kita bicara data proteksi, Synology ada produk terbaru, namanya DP Series atau Active Protect Appliance. Nah, yang dimana ini sebenarnya produk sangat terbaru karena kita solusi yang kita dedikasikan untuk proteksi data. Untuk backup. Biasanya kalau untuk backup kan kita selalu ngomongin backup strategi 3-2-1. Apa itu? Maksudnya adalah kita harus punya 3 copy data di 2 media yang berbeda dan 1 di offsite. Dan itu bisa dicapai menggunakan Synology NAS, produk umumnya gitu. Tapi dengan produk DP atau Active Protect Appliance ini kita bisa mencapai sampai backup strategi 3-2-1-1-0. 1-1-0 itu apa? Nah, jadi kan 3 copy data, 2 media berbeda, 1 di offsite dan 1 harus offline.
Offline maksudnya data yang kita backup itu harus immutable. Nah, biar nggak bisa dimodifikasi, dienkripsi oleh ransomware, dan harus offline pastinya. Nah, jadi ada air gap-nya, ada solusi air gap. Nolnya? Nolnya adalah nol error pastinya. Jadi kita harus memastikan data yang kita backup itu diverifikasi bisa direstorasi pastinya kan ya. Jadi harus nol error. Kayak gitu. Biar lebih jelas, ini ada topologi yang kita rekomendasikan untuk mencapai disaster recovery yang lebih solid lagi. Gitu. Sekarang aku lagi ada di booth-nya Productivity. Dan kalau ngomongin productivity, sekarang kan lagi zamannya AI ya Bu Clara ya. Yes. Dan mungkin Synology punya nggak sih produk yang AI banget yang dipasang di Synology? Ada dong, pastinya ya. Jadi ada apa aja sih? Ada di Word kah atau di spreadsheet atau apa aja kira-kira? Jadi kalau kita bicara produktivitas nih, umumnya solusi yang paling kita utamakan di email dan juga di Office-nya. Office itu kan termasuk ada Documents, ada spreadsheet, ada slide. Tiga-tiganya kita sudah ada fitur AI. Contohnya, contohnya misalnya kayak spreadsheet, kita butuh formula tertentu. Nah, dengan AI kita bisa langsung bantu cariin formula menyesuaikan kebutuhan. Jadi buat nge-sorting itu jadi lebih cepat. Betul. Nah, kalau yang kedua ada slide misalnya. Jadi kalau kita sudah ada konten, mau diubah menjadi slide. Tapi malas bikin satu-satu. Nah, langsung di AI kan aja. Masukin kontennya, langsung generate slide. Tergantung mau berapa slide-nya, mau 4, mau 10. Nanti dari AI akan bikinin langsung slide-nya menyesuaikan konten yang sudah ada. Wah, jadi gampang kerjaan. Gampang kan? Iya dong. Nah, yang tadi ketiga masih ada documents. Documents apalagi kalau misalnya ada bikin tesis ya gitu ya. Ada banyak referensinya, ada banyak dokumennya. Mau di summarize. Pakai AI. Pakai AI ada 10 paragraf, kita summarize menjadi 2 sentence. Gampang nggak? Wah, gampang banget jadi ya. Nah, nggak usah baca panjang-panjang, jadinya lebih paham. Betul. Nah, kalau misalnya mau translate juga bisa. Oh, bisa? Bisa. Kita support berbagai macam language. Bahasa Indonesia ada nggak, Mbak? Ada dong, pasti. Ada, bahasa Inggris pasti ada. Bahasa Indonesia juga pasti nggak boleh terlupakan dong ya. Iya. Betul. Nah, tadi itu kan lebih ke Office. Kita juga ada untuk email. Jadi memudahkan kalau kita mau create email, mau nulis email, tapi bingung nih, mesti tulisnya gimana? Buat kirim loker mungkin bisa kan ya? Betul. Jadi AI-in aja. Minta AI tulisin dong email begini, nanti langsung dibikinin. Jadi udah lebih gampang kalau sudah menggunakan si AI yang ada di si produknya Synology. Betul. Untuk kolaborasi dan untuk meningkatkan produktivitas kerja pastinya. Oke, sekarang kita pindah ke booth selanjutnya. Oke. Jadi ini apa Mbak? Ternyata kok banyak kamera jadinya di sini? Iya, kalau ini kita ngomongin solusi surveillance, CCTV. Surveillance. Iya. Misalnya di sini kita bisa lihat solusi surveillance teknologi ini bisa diintegrasikan dengan third party dan di mana integrasinya sangat luas. Nah, kita bisa lihat di sini ada face recognition. Ini juga ada analytic AI ya. Kan kita ngomongin AI lagi nih, deep learning. Ada analytic AI, kita bisa integrasikan dengan access control dan juga bisa diintegrasikan dengan third party software lain. Misalnya barcode atau misalnya kayak ini untuk mendeteksi pakai helm atau enggak. Kayak gitu. Okay. Nah, ini integrasi dan juga deep learning, analitik. Kita juga ada nih, analitik yang lebih advance lagi, misalnya license plate recognition. Jadi mengenali plat nomor kendaraan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada mobil misalnya gitu ya. Yang dimana ada nomor platnya. Jadi kalau misalnya dia masuk ke sini, dia akan mengenali bahwa ini ada plat nomornya EAH 5678. Pintunya akan terbuka dan akan terlihat nomornya seperti ini. Jadi ini solusi yang kita integrasikan agar mencapai satu solusi yang dibutuhkan user pastinya. Selain itu, Synology juga ada kamera-kamera surveillance yang berbeda. Ada dari yang fish eye, yang dimana masih ada solusi people counting. Jadi kita tempel di atas, dan dia akan menghitung berapa orang yang lewat sana-sini, yang masuk dan juga yang keluar. Nah, ini semuanya deep learning, AI. Nah, tambah lagi, kalau misalnya user, ada juga yang butuh surveillance, tapi nggak mau maintenance Synology NAS, nggak mau maintenance ada servernya. Kita ada solusi kamera cloud, yang dimana semua rekaman, manajemennya, semuanya itu di-handle langsung di cloud.
Jadi nggak perlu pakai NAS, tapi Betul. langsung masuk ke situnya. Jadi Betul. orang yang mungkin belum nyampe punya NAS, tapi mau punya CCTV bisa pakai yang kayak gini nih. Soalnya Betul. lebih nggak ribet ya. Yes, Jadinya. terutama kan biasa ada kantor-kantor yang nggak punya tim IT ya. Mereka nggak bisa maintenance, mereka nggak bisa manage. Jadi mending langsung buang aja ke cloud. Iya. Nah, Synology ada solusinya. Dan selanjutnya kan dari tadi kita ngomongin yang buat perusahaan-perusahaan terus ya. Ada nggak sih produk Synology, Mbak Clara, yang buat Personal orang ya? personal aja gitu? Ada nggak sih Ada produknya? dong, pasti. Nah, karena consumer, home user atau content creator itu juga salah satu target audience Synology, target customer Synology. Nah, Kita mulai berarti ada di booth-nya si Digital Life berarti ya? betul. Kita langsung lihat aja di situ ada apa. Bisa dilihat. Kita ada B Station, ada B Drive, yang dimana cocok sekali untuk pengguna rumahan. Kenapa? Karena kan kalau rumahan itu nggak punya technical background yang cukup ya, misalnya dia maunya mudah di manage, mudah digunakan. Ini solusinya. Untuk storage, untuk backup, personal use. Nah, tadi kan kita udah lihat data management, data protection, kita bisa lihat ada GS series, Yes. DP series, dan Active Protect ya, juga terus ada Digital Life Surveillance dan AI. Semua ini masuk Indonesia nggak sih, Bu? Oh pasti masuk Indonesia karena market Indonesia juga market yang sangat penting untuk Synology. Jadi pasti masuk dong. Jadi tinggal ditungguin produk-produk terbaru dari Synology yang tadi kita udah bareng-bareng liput. Jadi aku mau pamitan dulu sama Mbak Clara untuk lanjut untuk konten selanjutnya. Oke, Terima kasih Mbak Clara. terima kasih. Oke, sekian liputan kali ini aku di Synology 2024. Saya Said, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.